Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Savio. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin. Kali ini saya akan mengganti layar LCD Oppo A74 atau Oppo A95. Kedua seri ini menggunakan LCD yang sama dan cara pemasangannya pun sama. Kita langsung saja mengeksekusinya. Kita akan melepas dulu dari tutup belakang atau backdoornya. Saya berikan panas terlebih dahulu dengan menggunakan blower uap. Untuk mempermudah pengangkatan atau pelepasan tutup belakangnya, kita menggunakan blower uap ini untuk memberikan panas terlebih dahulu. Bisa juga menggunakan head layer atau menggunakan separator LCD sebagai pemanasnya, atau bisa menggunakan cairan yang untuk melemahkan lem, yaitu bisa menggunakan thinner. Kita teteskan dikit-dikit di pinggir-pinggirnya untuk mempermudah pengangkatan tutup belakangnya. Setelah dirasa cukup panas, kita akan melepas tutup belakangnya. Di sini saya menggunakan silet terlebih dahulu untuk mencari celahnya. Kita panasi terlebih dahulu lagi dengan menggunakan blower uap, karena di sini kelihatannya di pinggir-pinggirnya ini sudah banyak retakan. Dikhawatirkan terlalu banyak nanti yang kelepas untuk tutup belakangnya, yang putih-putihnya ini bisa terlepas karena di seri-seri ini memang mudah terlepas ya. Ini sudah pada retak nampaknya di sini, jadi ya kemungkinan besar akan terlepas stiker di belakang backdoornya. Setelah kita mencari celahnya tadi, kita lanjutkan dengan menyisit dengan menggunakan mika. Mika ini bisa diambil dari mika bekas tempered glass atau mika bawaan LCD atau mika apapun ya. Ya pasti berbentuk pipi seperti ini yang bisa digunakan untuk menyisit belakang LCD-nya, yang bisa untuk menyisit backdoornya serta untuk menyisit LCD-nya nantinya. Kita lanjutkan dengan pelepasan kembali untuk penutup belakangnya. Di seri ini memang agak-agak susah ya. Susahnya itu apabila bisa ketinggalan, yaitu stiker di backdoornya. Seperti ini karena sudah ada retakan di bagian-bagian tertentunya, jadi sangat riskan bisa ketinggalan untuk stikernya. Nampaknya ini sudah ada yang ketinggalan di sisi kiri ya. Walaupun kita sudah beberapa kali memanasinya berulang-ulang, tetap saja ketinggalan karena pada dasarnya tadi pertama kali sudah ada retakannya. Jadi ya sudah, kita lanjutkan saja. Kita lepas sebisanya serapi mungkin supaya tidak terlihat signifikan ketika nanti dikembalikan tutup belakangnya. Seperti ini ya, masih ada ketinggalan sedikit di bagian sini karena memang tadi itu sudah terlihat retakan-retakannya. Makanya berulang kali dikasih pemanas, berulang kali juga dikasih bantuan untuk melepasnya, tapi tetap saja hasilnya masih ada yang ketinggalan seperti ini. Dan kita lanjutkan dengan pelepasan baut-baut penutup mesinnya. Kita lepasi satu-satu baut-baut penutup mesinnya. Dan kita lepas juga untuk penutup kameranya ini, karena di bawahnya ada bautnya. Kita lepas terlebih dahulu dan kita lepasi baut di bawah kameranya. Sambil menunggu, alangkah baiknya jika teman-teman bantu menekan tombol like dan subscribe-nya. Apabila sudah, terima kasih, semoga dimudahkan segala urusannya. Apabila belum juga terima kasih, semoga dimudahkan segala urusannya. Semoga juga dimudahkan dalam menekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Dan kita akan melepas bezelnya. Sebelum kita lepas bezelnya, kita yakinkan bahwa SIM tray-nya sudah terlepas. Ini saya lupa melepasnya ya tadi ya. Dan kita lepas dulu SIM tray-nya, kemudian kita lepas bezel atau penutup mesinnya. Kita lepas menggunakan kuku jari saja seperti ini. Bisa menggunakan mika juga atau menggunakan kuku jari saja seperti ini. Dan kita lanjutkan dengan pelepasan soket baterainya. Kemudian kita akan melepas juga untuk soket LCD-nya. Di bagian bawah ini adalah soket LCD-nya. Kita lepas semuanya dan kita akan mencoba layar LCD yang baru. Ini adalah layar LCD yang baru. LCD ini sebenarnya menggunakan LCD AMOLED,
Tapi di sini kita akan menggunakan LCD in-cell. Biasanya di pasaran ada dua pilihan, bisa menggunakan LCD OLED atau LCD in-cell. Di sini saya menggantinya dengan menggunakan LCD in-cell saja. Dan kita akan mencoba layar LCD yang baru ini. Kita akan menyalakan handphonenya setelah kita pasang tadi soket LCD dan soket baterainya. Dan kita akan menunggu sampai handphone itu masuk ke menu utamanya. Setelah masuk menu utamanya, kita akan mencoba fungsi LCD dan touchscreen-nya. Karena di sini ada polanya, kita tidak bisa masuk ke menu utamanya, jadi saya coba untuk menggunakan kode untuk handphone Oppo yaitu bintang pagar 899 pagar, engineer mode, pilih manual test, kemudian kita geser ke kiri dan kita pilih touchscreen, kemudian kita pilih handwriting dan kita bisa mengetik-ketikannya di layarnya ini. Kita geser-geserkan, kita arsir-arsirkan sampai bisa melewati semua area LCD-nya. Kita yakinkan semua areanya terarsir dengan arsiran-arsiran atau coretan-coretan yang kita lakukan untuk semua areanya ya. Kita yakinkan tiap garisnya bisa terarsir dengan sempurna, dan ini juga bisa membuktikan bahwa fungsi touchscreen-nya sudah berjalan dengan normal. Apabila kita bisa masuk menunya, kita bisa mencobanya seperti mengetik-ketikkan pada menu pengetikan, atau kita bisa menekan atau menahan salah satu kursor dan kita geser-geserkan untuk melewati area LCD-nya semuanya. Itu juga untuk mencoba LCD-nya, kita coba untuk kontrasnya juga. Kita juga bisa meredupkan dan menerangkan seperti ini. Setelah semua kita rasa LCD-nya ini normal, kita akan matikan kembali infonya. Kita tunggu sampai mati, kemudian kita lepas untuk soket baterainya, diikuti oleh pelepasan soket LCD-nya. Dan kita lanjutkan dengan memberikan panas pada LCD-nya. Di sini saya menggunakan separator LCD, bisa juga menggunakan head laser atau blower wrap atau alat pemanas lainnya. Yang pasti alat pemanas ini digunakan untuk mempermudah pengangkatan LCD dan baterainya. Atau bisa juga menggunakan cairan berupa thinner atau glue remover yang digunakan untuk mempermudah pengangkatan baterai dan LCD-nya. Sebelumnya saya minta maaf karena ternyata yang dilepas itu cuma LCD-nya saja ya untuk seri ini ya. Jadi yang dilepas itu cuma LCD-nya, tidak perlu melepas baterainya. Jadi kita lanjutkan dengan pelepasan layar LCD-nya. Di sini saya menggunakan slide kembali untuk melepas LCD-nya, kemudian saya juga menggunakan mika berupa mika yang tadi juga ya. Yang saya gunakan untuk menyisit LCD-nya, juga saya gunakan untuk menyisit tutup belakangnya. Kita akan menyisitnya sampai LCD itu terlepas dengan sempurna ya. Nampaknya di sini LCD-nya terbelah ya, karena memang ini LCD pernah diganti jadi lemnya agak kuat juga. Jadi kita harus menyungkil terlebih dahulu ya. Di sini saya menggunakan silet ya. Kemudian saya lepas layar LCD-nya seperti ini sampai layar LCD-nya terlepas. Dan kita akan melanjutkan dengan pembersihan bekas-bekas lem yang menempel di pinggir-pinggir body frame-nya atau pecahan kaca yang menempel di pinggir-pinggir body frame-nya. Kita akan membersihkan sampai sebersih-bersihnya. Setelah dirasa cukup bersih, kita akan lanjutkan dengan pengeliman LCD-nya ya. Tapi sebelumnya kita harus mengukur dulu untuk body frame-nya ya, sebelum benar-benar dilem. Sebenarnya kita akan melihat apakah body frame-nya itu mengalami bengkong atau tidak. Apabila tidak mengalami bengkong, kita akan lanjutkan dengan pengeliman seperti ini. Apabila mengalami bengkong pada body frame-nya, kita akan meluruskan sebisanya mungkin. Dan di sini adalah proses pengelimnya. Kita akan mengelim body frame-nya ini di pinggir-pinggir body frame-nya ini sampai menyeluruh, merata dan secukupnya. Dan kita lanjutkan dengan pemasangan layar LCD-nya. Kita masukkan untuk fleksibel LCD-nya ya. Kita masukkan secara sempurna, kemudian kita pasang, kita paskan LCD-nya. Kita presisikan, kita ratakan, kita senterkan antara kanan kiri, atas dan bawah, dan kita preskan sedikit-sedikit saja.
Kita yakinkan terpasang dengan plak dan sempurna, dan kemudian kita akan menahannya dengan menggunakan alat penahan atau menggunakan karet atau menggunakan isolasi. Karena di sini saya menggunakan karet untuk menahannya. Kita akan menahannya dengan menggunakan karet seperti ini. Kita kasih karet secukupnya saja, karena karet ini berfungsi untuk menahan sementara LCD-nya sampai dirasa lem itu kuat dan kering, bukan untuk mempressing secara berlebihan LCD-nya ya. Dan kita akan menunggu kurang lebih sekitar 30 menit sampai 1 jam sampai dirasa lem itu kuat dan kering. Setelah dirasa lem itu kuat dan kering, kita akan melewati semua karet-karetnya satu persatu. Dan kita akan melanjutkan dengan pembersihan bekas-bekas lem yang menempel di pinggir-pinggir body frame-nya. Kita bersihkan bekas-bekas lem itu sampai sebersih-bersihnya ala kadarnya. Dan kita lanjutkan dengan pemasangan soketnya. Kita pasang terlebih dahulu untuk soket LCD-nya ini. Kita yakinkan terpasang dengan plak dan sempurna, dan diikuti oleh soket-soket yang lainnya. Apabila ada yang terlepas, kita cek kembali, dan kita pasang juga untuk soket baterainya. Dan kita coba untuk menyalakan handphonenya terlebih dahulu. Kita akan melihati handphone itu apakah masih hidup seperti apa yang kita harapkan. Dan kita akan melanjutkan proses selanjutnya. Kita akan mengembalikan semua perlengkapan handphonenya. Ini adalah buzzernya, kita pasang terlebih dahulu untuk bawahnya. Kita kembalikan juga untuk baut-bautnya. Kita pasang kembali untuk bautnya yang untuk membauti bagian buzzernya tadi. Dan kita akan masang kembali untuk bezelnya. Kita pasang kembali bezelnya. Kita cek dulu untuk tombol-tombolnya. Kita yakinkan semua tombolnya, baik tombol on off atau tombol volumenya, berjalan dengan normal. Apabila ada yang tidak normal, kita akan perbaiki terlebih dahulu untuk tombol-tombolannya. Dan kita lanjutkan dengan pengembalian semua baut-baut penutup mesinnya. Kita pasang kembali baut-baut penutup mesinnya itu satu persatu. Dan kita pasang kembali juga untuk penutup kameranya. Kita kembalikan juga ini. Kita lanjutkan dengan pembersihan bekas-bekas lem yang ada di penutup belakangnya atau di backdoornya. Dan kita akan mengasihkan lem di backdoornya atau penutup belakangnya untuk menempelkan kembali penutup belakang atau backdoornya. Jadi kita lanjutkan dengan pemasangan backdoornya atau penutup belakangnya. Kita rapikan, kita senterkan, kita presisikan untuk letak-letaknya. Semuanya kita presisikan agar terpasang dengan plak dan sempurna untuk tutup belakangnya tadi. Di sini kita bisa menahan sementara dengan menggunakan isolasi seperti ini. Kita akan menahan sementara tutup belakangnya sampai dirasa kuat dan kering. Dan kita lanjutkan dengan pemasangan tempered glass. Apabila langsung dipasang tempered glassnya ya atau anti goresnya, kita pembersihkan dulu dengan menggunakan pembersih bawaan tempered glass, yaitu yang nomor 1 dulu, yang basah dulu kita bersihkan sampai sebersih-bersihnya seperti ini. Setelah itu kita tunggu sejenak sampai agak mengering, kemudian kita lanjutkan dengan menggunakan pembersih yang kering. Kita bersihkan untuk kedua kali menggunakan pembersih yang kering sampai sebersih-bersihnya. Dan kita pasang tempered glassnya. Kita yakinkan tempered glass itu terpasang dengan sempurna. Kita lihatin antara titik senternya, kita lihatin antara kanan dan kiri harus berada di titik center ya, atas dan bawahnya. Setelah itu kita pasang tempered glassnya.
Setelah kita bersihkan semuanya, kita lepas semua isolasi tadi ya, dan kita pasang backlistnya. Kita coba kembali fungsi LCD dan touchscreen-nya. Kita yakinkan fungsi LCD dan touchscreen-nya ini berjalan dengan normal. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.